Halo, perkenalkan nama saya Arta Glory Romei. Saya dari kelas 3A DPTI dengan NPM 1194005. Pada video praktikum kali ini saya akan membahas tentang mengenal kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence dan skq Kita langsung masuk saja ke teori. Nah, di sini untuk teori disuruh buat resume definisi, sejarah dan perkembangan kecerdasan buatan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan mudah dimengerti. Oke, di sini saya akan membahas definisi dari kecerdasan buatan. Definisinya adalah hal mendasar yang perlu diketahui mengenai artificial intelligence adalah pengertiannya, sebab ada banyak ahli dan pakar yang merumuskan definisi terhadap teknologi satu ini. Menurut John McCarthy, AI atau Artificial Intelligence adalah kegiatan atau teknologi memodelkan suatu proses berpikir manusia dan mendesain suatu mesin supaya bisa menirukan perilaku dan dari sifat manusia tersebut. Sedangkan menurut H.A. Simon, diartikan sebagai semua tempat penelitian, instruksi, dan aplikasi yang berkaitan dengan pemrograman komputer yang berfungsi untuk melakukan suatu hal yang dianggap cerdas oleh manusia. Atau secara umumnya, kecerdasan buatan atau artificial intelligence didefinisikan sebagai suatu alat atau teknologi kecerdasan yang memiliki suatu keahlian yang bisa menirukan perilaku dan proses berpikir manusia. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sejarah. Sejarah awal mula kecerdasan buatan berawal pada tahun 1950 oleh seorang ilmuwan matematika yang bernama Alan Turing. Dalam tulisannya berjudul Computing Machinery and Intelligence, mengeluarkan pernyataan yang membangkitkan semangat pengembangan AI. Maka para ilmuwan lain pun semakin yakin dan semangat untuk menciptakan mesin yang dapat menyerupai kecerdasan manusia. Namun, sayangnya proyek ini tidak berjalan semulus rencana awal, karena kurangnya komitmen dari para peneliti yang terlibat. Pengembangan AI saat ini cenderung lambat, tetapi proyek inilah yang memulai peluang AI hingga bisa berkembang seperti saat ini. Perkembangan besar terjadi pada artificial intelligence selama tahun 1960-an, di mana komputer kini telah mampu menampung lebih banyak informasi dan lebih mudah untuk mendapat akses yang cepat dan murah. Natural Language Processing pertama bernama Student adalah model AI yang dibuat di Leeds untuk menyelesaikan permasalahan aljabar. Masih menggunakan NLP, Eliza adalah chatbot pertama sebelum dikenal Siri, Alexa, dan berbagai robot NLP yang ada sekarang atau yang bisa disebut sebagai virtual assistant. Robot pintar pertama yang mampu bergerak, melihat, serta berbicara. Nah, selanjutnya sejarah kecerdasan buatan di akhir abad milenium tahun 1990-an. Banyak milestone yang dicapai AI selama tahun 90-an yang menjadi magnet pemikat untuk banyak perusahaan Amerika untuk berinvestasi. Peran pemerintah Jepang yang sangat yakin terhadap pengembangan komputer pintar juga berpengaruh pada pesatnya perkembangan AI di tahun 1900-an. Pada tahun 1997, mesin Deep Blue yang dikeluarkan IBM untuk pertama kalinya dapat mengalahkan pemain catur kelas dunia yaitu Garry Kasparov, yang menjadi berita besar pada perkembangan AI pada masa itu. Dan pada tahun yang sama pula, Windows mengimplementasikan penggunaan speech recognition software pada Dragon System yang diciptakan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai definisi supervised learning. Merupakan pendekatan machine learning yang ditentukan berdasarkan penggunaan dataset berlabel. Dalam istilah dataset ini dapat dikatakan terdapat kata label yang memiliki arti satu kolom yang menjadi target untuk model. Nah,
Modul tersebut dilatih menggunakan dataset training yang diawasi atau supervise sesuai namanya untuk melakukan klasifikasi atau prediksi sesuai dengan output berupa data berlabel yang sudah ditentukan sebelumnya berdasarkan dengan pola data dalam data training. Dibagi menjadi dua, yaitu klasifikasi dan regresi yang selanjutnya. Nah, sekarang kita membahas klasifikasi. Apa itu klasifikasi? Klasifikasi merupakan sebuah proses pembelajaran machine learning dengan menerapkan algoritma tertentu yang secara akurat menetapkan data uji dalam kategori tertentu. Dan sedangkan regresi adalah tipe lain dari metode supervised learning yang menggunakan algoritma untuk memahami hubungan antara variabel dependent dan independent, dan juga melakukan prediksi nilai numeric variable dependent berdasarkan variabel independent. Contohnya seperti proses prediksi harga tanah berdasarkan lokasi dan luas tanahnya. Nah, habis itu kita masuk ke unsupervised learning. Merupakan metode pembelajaran dan dengan menggunakan algoritma machine learning untuk menganalisis dan mengelompokkan kumpulan data yang tidak berlabel atau unlabeled data. Nah, algoritma ini berfungsi untuk menemukan pola tersembunyi dalam data tanpa perlu campur tangan manusia, atau yang disebut unsupervised atau tanpa pengawasan. Kemudian pengertian dari dataset. Dataset merupakan kumpulan data yang dimana setiap kolom tabel mewakili variabel tertentu, dan setiap baris sesuai dengan catatan tertentu dari kumpulan data yang bersangkutan yang siap untuk dikelola. Sedangkan training dataset merupakan bagian dari dataset yang dilatih untuk membuat prediksi atau menjalankan fungsi dari sebuah algoritma machine learning dengan cara memberikan petunjuk melalui algoritma. Dan testing set adalah bagian dari dataset yang kita tes untuk melihat keakuratannya, atau dataset dengan melihat hasil performanya. Oke. Itu teori-teori mengenai kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, selanjutnya kita akan masukin proses instalasi. Di sini kita buka terlebih dahulu dengan yang sudah ada. Nah, untuk praktikum kali ini teman-teman dapat bisa gunain Anaconda Navigator. Di sini bisa ada Jupyter, Spider, Datalog, dan masih banyak yang lainnya. Tapi pada praktikum kali ini saya akan menggunakan Anaconda Prompt. Nah, sebelum kita masuk ke tahap An Introduction to Machine Learning with Scikit-learn, kita harus melakukan tahapan instalasi terlebih dahulu. Sesuaikan operasi sistemnya dan packagingnya. Di sini saya menggunakan Conda. Langsung ketikkan saja. Yang pertama yaitu Conda-list Scikit-learn. Ini untuk melihat Scikit-learn mana atau versi mana yang akan diinstal. Nah, ini memang agak sedikit memakan waktu.
selanjutnya kita cek analis untuk melihat semua package yang terinstall. Nah, di sini kelihatan sudah banyak package yang terinstall. Python, Voyo, Jupyter, dan Anaconda pastinya, dan masih banyak yang lainnya. Lanjut kita next ke tahap berikutnya, itu untuk melihat versi Python berapa yang terinstall dalam laptop kita. Untuk mengimport scalarnya. Salah. Ini kita lagi menginstal skitlearn-nya. Nah, kalau sudah baru kita lihat lagi apa saja sudah terinstall di dalamnya. Nah, ini sudah terlihat. Oke, selanjutnya kita lakukan instalasi library script dari Anaconda dan mencoba kompilasi dan mencoba contoh kode dan variabel explorer. Tugas instalasi ini itu merupakan tahapan-tahapan yang kita lakukan tadi. Kita sudah mengetahui skitlearn-nya versi berapa, Inatex-nya versi berapa, dan juga sudah ada daftar list-nya, package apa aja yang sudah terinstall. Kemudian mencoba loading example dataset, menjelaskan maksud dari tulisan tersebut, dan mengartikan terbaris. Jadi kita masuk lagi ke halaman skitlearn-nya. Nah, ini dia
Studying an example data set. Nah, skip plan itu disertai dengan standar dataset yang dimana di dalamnya itu atau indeksnya ada the iris and the gates dataset untuk klasifikasinya. Nah, di sini kita bisa langsung ketikkan saja from Escalent. From ini kita akan mengimport dataset ke dalam Escalent. Sorry. Kita harus masuk dulu ke dalam Python-nya dan import lagi. Di sini juga memang memakan sedikit waktu. Kemudian selanjutnya ada iris dataset. Iris. Nah, ini berfungsi untuk memanggil dataset iris atau kita dapat menggunakan dataset iris dengan menggunakan format ini. Kemudian kita juga akan melakukan hal yang sama untuk digits. Oke. Nah, jadi iris digits klasifikasi sudah termasuk ke dalam dataset kita. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita kalau ingin melihat data-data apa aja yang ada di dalam digits? Nah, di sini kita akan menggunakan contohnya. Kita bisa menggunakan print digits data. Nah, di sini terdapat angka-angka yang terdapat dalam atau value yang terdapat dalam digits. Oke, dan digit target is the ground truth for the digit dataset. That is the number corresponding to each digit image that we are trying to learn. Dan kita juga dapat menggunakan digit target. Nah, di sini sudah terdapat array. Maksudnya array ini adalah number-number atau angka-angka saja yang terdapat di dalam digits, sama seperti yang sebelumnya. Cuman kalau yang menggunakan digit target itu di output atau di print dengan bentuk array. Oke. Yang selanjutnya adalah mencoba learning and predicting. Itu untuk belajar dan memprediksi. An example of an estimator is in the class sklearn.vcm and CPC, which implements supervector classification. Nah, jadi sekarang kita akan menggunakan metode fit dan atau metode predict, tapi pada praktikum kali ini kita akan mencoba
metode fit saja. Dan sekarang kita akan menggunakan estimator sebagai black box. Nah, dari kita sekarang mengimport SVM database SVM ke dalam skillern kita. Kalau mengimport itu sedikit memakan waktu, jadi kita harus bersabar. Ini udah. Ini kita bisa mengkopikan saja. Ini error lagi. Maksud dari codingan ini adalah untuk memasukkan implementasi SVC ke dalam variabel CLP. Nah, sudah begini, berarti sudah berhasil. Dan kita akan menggunakan CLP sebagai classifier dengan menggunakan metode feed ke dalam dataset kita. Nah, sini bisa masukkan. Oke. Ini hasilnya adalah CVC, C sama dengan 100 dan gamma 0,1. Ini merupakan nilai yang kita input pada CLP sebelumnya yang menggunakan CPM dan CPC. Nah, sekarang kita bisa memprediksikan value yang baru. Jadi, contohnya kita you'll predict using the last image from digits. Nah, kalau untuk ini kita bisa skip aja karena ini sama, kurang lebih sama, hanya menampilkan data-data contohnya saja. Kalau teman-teman mau bisa langsung klik seperti ini. Oke, ini sama ya hasilnya array 8. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mencoba model persistence. Tapi pada modul halaman sklearn ini nggak terdapat, nggak ada tadi model persisten. Jadi saya tadi sudah melakukan searching untuk dapat menerapkan tersebut model persisten. Jadi kita coba masukin saja LP, kurang lebih sama. Kita akan memasukkan value pada CLP dengan menggunakan CPM dan CPC. Kurung. Oke. Dan selanjutnya masukkan nilai X dan Y merupakan data set
menggunakan iris yang akan mengembalikan nilai turn x nilai true. Nah, berarti sini CLF dan CLF sudah terdapat nilai x dan y dalam datasetnya. Kita kalau ingin melihat outputnya, hasilnya merupakan CPC karena kita tadi sudah berhasil. Dan selanjutnya adalah mencoba convention. Okay. The pattern estimator follow certain rules to make their behavior more predictive. These are described in more detail in the glossary R of common terms in API elements. Nah, di sini kita akan coba untuk mengimport NumPy, NumPy, whatever sebagai NP. Kita juga jangan lupa untuk melakukan import ke dalam SQL-nya. Nah, di sini kita mempunyai variabel itu RNG, di mana kita akan memasukkan NP random dan random state. Ini merupakan bagian dari random projection yang sudah kita import tadi ke dalam sklearn. Selanjutnya, kita masukkan nilai X. Nah, di sini kita isi dengan RNG tadi dan run. Masukkan nilai 10 sampai dengan 2000. Terus kita masukkan lagi. Oke, setelah kita masukkan nilai dan mendefinisikannya, sekarang kita akan menyimpan nilai random dengan tipe data plot 32. Selanjutnya, kita akan setelah mendefinisikan, memasukkan nilainya, mendefinisikan, dan menyimpannya, sekarang kita akan mengecek di tipe data dari nilai X tersebut. Cara X. Nah, sudah sama ya. Data type-nya plot 32. Di sini juga masih terdapat beberapa contoh lainnya ya, kalau teman-teman bisa menggunakan
Administration target are cast to float 64. Teman-teman bisa menggunakan ini. Dan masih banyak lainnya. Contoh-contoh lainnya. Tapi di sini kita akan coba mentransport nilai random project tadi sudah kita importkan ke dalam sklearn dan mengubahnya menjadi tipe data float 64. Cara transport. Di sini kita untuk mentransfernya kita menggunakan transformer. Sama menggunakan random projection. Gaussian sebagai random projection-nya. Kita akan definisikan nilai baru untuk X-nya. Dan jangan lupa untuk ditransfer lagi. Menggunakan transformer. Menggunakan metode fit. Transformnya. Ini salah nih. Jadi kesalahan kita copy saja. Oke. Oke kan. Jadi kesalahan. Nah, baru kita akan mendefinisikan kita memanggil data tipe yang sudah kita buat tadi. Data type. Nah, sekarang data type sudah berubah jadi float 64. Bisa masuk ini. Oke, mungkin cukup sekian video praktikum pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.